Baik, selamat malam. Perkenalkan saya David Matthew Silaban dari Laporan Kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan laporan proyek akuntansi perusahaan manufaktur dengan studi kasus proses costing pada UMKM yang kami temui, yaitu Kopi Cap Topeng. Di sini saya akan menjelaskan dengan versi saya sendiri. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu identitas UMKM perusahaan. Nah, nama UMKM yang kami pilih adalah Kopi Cap Topeng, di mana terletak di Jalan Kenanga, Kesan, Jambuer, Kecamatan Kromongan, Kabupaten Malang. Nah, nama pendiri atau UMKM perusahaan sendiri adalah Pak Teguh. Tahun berdirinya adalah 2017 dan hasil produksinya adalah produksi kopi bubuk secara massal. Nah, bagaimana sih mekanisme kami? Nah, yang pertama itu ada pemilihan mitra UMKM, di mana kami memilih UMKM ini setelah melalui pertimbangan dan merasa cocok dengan proses costing, dan ternyata Kopi Cap Topeng ini memiliki proses produksi yang teratur, yang dimana teratur ini adalah memiliki arti tidak selalu banyak namun selalu rutin setiap minggunya. Jadi setiap produksi yang keluar atau masuk dari Cap Topeng ini sangat teratur, baik itu secara proses produksi, gudang, dan lain sebagainya. Nah, observasi dan pengumpulan data awal. Kelompok kami langsung mendatangi produksi langsung Kopi Cap Topeng untuk melakukan observasi wawancara dengan pemilik usaha. Ya, ini ada video wawancaranya. Dan pada tahap ini dikumpulkan juga informasi mengenai profil usaha, jumlah tenaga kerja, tahapan produksi kopi Arabica, serta pencatatan keuangan yang telah dilakukan oleh pihak UMKM. Dokumentasi lapangan. Nah, untuk mendukung pengambilan data secara akurat, kelompok kami melakukan dokumentasi berupa foto lokasi usaha, aktivitas wawancara dengan si pemilik dan hasil produk jadi. Nah, di link ini sudah ada foto dokumentasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah pengumpulan bukti transaksi. Kelompok kami memperoleh data transaksi meliputi pembelian bahan baku kopi, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, serta lain sebagainya untuk mendukung pendekatan proses costing. Yang kelima, penyusunan kertas kerja dan laporan keuangan. Setelah mengumpulkan semua bukti transaksi, kelompok kami membuat laporan keuangan secara sederhana yang dimana dapat mendukung aktivitas kelancaran proyek kami. Adalah penyusunan modul. Nah, modul ini disusun untuk sebagai bukti, di mana kami sudah membuat dari pendahuluan, bukti transaksi, kertas kerja, dan lampiran pendukung. Nah, kita langsung ke tenaga kerjaan yang ada di Kopi Cap Topeng. Ada 4 bagian, yaitu bagian roasting, grinding, administrasi, dan bagian packing. Di mana untuk roasting ada 2 pegawai dengan gajinya 15.000 per jam, dan grinding 2 pegawai dengan gajinya 10.000 per jam. Dan bagian administrasi adalah memiliki 2 pegawai dengan gajinya 8.000 per jam, dan bagian packing 1 pegawai dengan 6.000 per jam. Baik, saya lanjutkan. Sini adalah proses produksi kopi Arabica. Di sini kami memiliki kopi Arabica, yaitu adalah penimbangan bahan baku dulu. Baru adanya penyortiran. Setelah penyortiran dari biji yang rusak dan yang bagus, kita masuk ke prosesi roasting. Baru ada pendinginan setelah roasting, yang kemudian ada penggilingan atau grinding, dan kemudian ada pengemasan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebijakan akuntansi. Nah, metode sistem percatatan yang kami gunakan adalah double entry atau perpasangan. Sedangkan untuk basis percatatannya adalah accrual basis, dan untuk metode pelaporan keuangannya adalah secara periodik atau setiap 1 bulan sekali. Pendekatan pencatatan Prescott atau uang muka adalah balance sheet approve, dan metode pencatatan persediaan, metode pembebanan persediaan, dan metode penilaian persediaan adalah first in first out atau FIFO.
Nah, metode penyusunan aset tetap, umur ekonomis dan nilai sisa dan sebagainya. Untuk bangunan adalah 20 tahun, kendaraan 8 tahun, peralatan produksi kopi 8 tahun, dan mesin produksi kopi 8 tahun. Dan berikut adalah klasifikasi akun. Nah, berikutnya adalah desain sistem. Nah, bagian-bagian apa aja sih yang terlibat? Ada bagian produksi, gudang, penjualan, dan bagian akuntansi. Nah, berikutnya adalah formulir yang digunakan. Formulir yang digunakan pada proses ini cukup banyak, yaitu pertama adalah formulir permintaan bahan baku, di mana berfungsi untuk merencanakan pembuatan suatu produksi yang dimana akan dikeluarkan oleh bagian produksi dan diterima oleh bagian gudang yang akan mengeluarkan status ketersediaan barang. Dokumen ini berisi tentang nomor transaksi, nama barang, kode barang, jumlah kuantitas barang, tanggal dokumen terbit, dan tanda terima oleh bagian produksi dan diterima oleh bagian gudang. Dokumen ini akan dilanjutkan dengan status ketersediaan barang. Nah, berikutnya adalah dokumen status ketersediaan barang. Status ketersediaan barang adalah dokumen yang terbit setelah formulir permintaan bahan baku. Status ketersediaan barang keluar adalah untuk memberikan informasi kepada bagian produksi apakah barang di gudang masih tersedia sesuai permintaan bagian produksi. Dokumen ini berisi nomor transaksi atau nomor surat, data kepada gudang sebagai pihak yang mengeluarkan informasi ketersediaan barang gudang, nama barang, kode barang, satuan, dan kuantitas yang tersedia, serta tanda tangan kepala gudang. Kemudian, dokumen ini akan dilanjutkan oleh form pengeluaran barang gudang. Form pengeluaran barang gudang dikeluarkan setelah status ketersediaan barang disetujui oleh bagian gudang, dan dokumen ini berfungsi mencatat rincian pengeluaran bahan baku dari gudang yang hanya digunakan atau diminta untuk produksi yang dapat mencatat berupa banyak pengurangan dari kartu persediaan. Dokumen ini berisi informasi seperti nama pengambil barang, tanggal barang yang diambil, nomor transaksi, nama gudang, kategori transaksi, dan kode barang yang keluar. Nama barang yang keluar, kuantitas barang yang keluar, satuan unit, deskripsi, dan tanda tangan pengambil barang gudang. Setelah ini, dokumen akan terbit dan akan dilanjutkan oleh bukti penerimaan barang jadi. Berikutnya adalah bukti penerimaan barang jadi, di mana formulir bukti penerimaan barang jadi muncul setelah barang diproduksi oleh bagian produksi lalu menjadi barang jadi yang kemudian di kartu persediaan dicatat sebagai persediaan barang jadi. Dokumen ini berisi informasi tentang tanggal penerimaan barang, nomor transaksi, keterangan diterima dari bagian produksi, keterangan sudah diterima oleh bagian gudang, kode barang, nama barang jadi, kuantitas, keterangan, catatan sudah diterima atau belum diterima, tanda tangan bagian produksi, dan pemilik barang. Berikutnya adalah nota penjualan. Nota penjualan diterbitkan oleh bagian penjualan yang dikeluarkan oleh Pak Teguh yang berisi informasi seperti alamat UMKM, nomor nota, tanggal, nama pembeli, nama barang, harga, jumlah pesanan, total harga, tanda terima, dan tanda staf yang mengeluarkan barang tersebut. Dokumen ini keluar setelah adanya pesanan, adanya ketersediaan barang dalam kartu persediaan, kemudian dilanjutkan oleh form pengeluaran barang jadi. Berikutnya adalah form pengeluaran barang jadi. Form pengeluaran barang jadi dikeluarkan setelah nota penjualan yang nantinya akan mencatat rincian pengeluaran barang gudang atau persediaan yang dibuat oleh kepala gudang. Dokumen ini berisi nama pengambil, tanggal pengambilan, nomor transaksi, nama gudang, kategori transaksi, kode barang keluar, nama barang yang keluar, kuantitas barang yang keluar, satuan unit, deskripsi, dan keterangan yang dibuat oleh kepala gudang. Dokumen ini dilakukan oleh bukti pembayaran. Nah, kita masuk ke faktor pembelian. Faktor pembelian merupakan bukti transaksi yang diterbitkan ketika perusahaan membeli barang secara kredit untuk menambah stok yang sudah menipis atau habis. Dokumen ini berisi nama dan alamat perusahaan, nomor transaksi, tanggal transaksi, nama barang yang dibeli, jumlah kuantitas barang, harga barang per satuan unit, dan jumlah harga barang. Dokumen ini selanjutnya adalah bukti kas keluar jika barang ini akan dilunasi pembeliannya. Berikutnya adalah faktor penjualan. Sama halnya dengan faktor pembelian, faktor penjualan berfungsi untuk konsumen yang membeli secara kredit. Dokumen ini berisi nama dan alamat perusahaan, nomor transaksi, tanggal transaksi, nama barang yang dijual, banyak jumlah barang yang dijual, harga barang per unit, jumlah barang, harga barang.
Nah, dokumen ini dilanjutkan oleh bukti kas masuk. Ketika konsumen sudah memenuhi tagihan kreditnya. Berikutnya adalah bukti kas masuk. Dokumen ini berfungsi untuk melihat apakah pembayaran sudah dilunasi oleh konsumen atau sebagai bukti pembayaran dalam bentuk debit. Dokumen ini berisi informasi seperti alamat, nama perusahaan, nomor transaksi, nama penerima, jumlah uang secara terbilang, kegunaan pembayaran, jumlah uang secara nominal, tanggal serta tanda tangan penerbit, yaitu bagian keuangan. Berikutnya adalah bukti transfer. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti penerimaan kas secara transfer bank. Dokumen ini berisi tanggal transaksi, waktu transaksi, penerima nominal, transfer, total transaksi, rekening sumber, nomor bukti, dan keterangan transaksi. Berikutnya adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar sama halnya dengan bukti kas masuk. Kas keluar digunakan ketika ada transaksi yang mengurangi kas secara tunai. Dokumen ini berisi informasi seperti nama dan alamat perusahaan, nomor transaksi, dibayarkan ke pihak mana, banyak uang yang keluar, kegunaan pengeluaran barang, detail pengeluaran uang, dan tanda tangan penerbit, yaitu bagian keuangan. Yang terakhir ada formulir permintaan pembelian barang. Formulir permintaan pembelian barang digunakan untuk surat permintaan atas pembelian untuk mengisi ulang ketersediaan bahan baku mentah di gudang. Dokumen ini berisi nomor surat, tanggal surat terbit, di bagian judul terdapat keterangan dikeluarkan oleh bagian gudang, nama barang yang habis, jumlah kuantitas yang diminta, persediaan yang tersedia saat ini, tanda tangan penerbit surat, tanda tangan pemeriksa surat yaitu kepala gudang, dan tanda tangan pihak yang menyetujui yaitu bagian produksi. Nah, apa-apa aja sih buku pencatatan yang kami gunakan dalam PBL kali ini? Itu ada jurnal pembelian digunakan untuk mencatatasi pembelian bahan baku atau bahan penolong yang dilakukan secara kredit. Jurnal penjualan berfungsi untuk mencatat penjualan produk secara kredit kepada pelanggan. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas baik yang berasal dari penjual tunai maupun pelunasan piutang. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran kas perusahaan seperti pembayaran utang, pembelian bahan secara tunai, dan pembayaran biaya produksi. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat pada jurnal khusus. Jurnal umum pada perusahaan manufaktur juga berisi rangkaian produksi dalam pembuatan produk. Yang terakhir ada kartu persediaan, diperbarui oleh bagian gudang untuk melacak kuantitas barang, baik bahan baku maupun barang jadi. Nah, berikutnya ada prosedur akuntansi biaya secara narasi, flowchart untuk bagian produksi bagian gudang. Pertama, di bagian gudang, di relative bottom and roasting, dia akan menjawabkan terlebih dahulu bagian produksi, menentukan waktu jumlah produksi kopi, meminta bahan baku ke gudang, dan kemudian produksi akan mengajukan kebutuhan bahan baku, mengisi form permintaan bahan baku, gudang akan mengecek ketersediaan bahan baku. Jika tidak tersedia, maka terjadi proses menunggu atau penyesuaian. Jika tersedia, maka keluarlah bahan baku ke produksi, memulai produksi sampai roasting, biji kopi dipanggang sesuai standar, menyerahkan roasted bahan kepada departemen grinding atau penggilingan dan penyelesaian. Nah, di grinding atau penggilingan dan penyelesaian, menerima roasted bean dari roasting, menerima proses lanjutan mencapai kopi bubuk, menyerahkan barang jadi ke bagian gudang, produk akhir dikirim ke gudang untuk disimpan. Yang kedua, bagian gudang. Bagian gudang menangani bahan baku atau barang jadi, alur bahan baku, yaitu menerima form permintaan bahan baku, kemudian melihat stok bahan baku yang ada, kemudian mengisi form status kesediaan barang gudang, menjadwalkan, mengirimkan bahan baku ke produksi, dan mengirim form pengeluaran bahan baku sebagai bukti bahan baku keluar dari gudang. Nah, alur barang jadi, menerima barang jadi dari bagian produksi, mengisi form penerimaan barang jadi, dan update kartu persediaan barang jadi. Nah, untuk flowchart penjualan dan bagian akuntansi, pada bagian penjualan, ketika jadi penjualan, selanjutnya dilakukan pengecekan apakah pembayaran dilakukan secara tunai. Jika iya, bagian penjualan akan membuat nota order, dibuat 2 rangkap, 1 rangkap diarsipkan kepada bagian penjualan dan rangkap 2 diteruskan ke bagian akuntansi. Nota order ini menjadi dasar untuk menjadi produksi transaksi. Setelah itu, bagian penjualan juga membuat faktur penjualan juga dalam beberapa rangkap. Faktur penjualan ini digunakan sebagai bukti resmi adanya penjualan secara kredit.
Dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bagian akuntansi untuk dicatat dalam jurnal khusus. Di bagian akuntansi, dokumen yang diterima berupa faktur penjualan dan nota order digunakan sebagai dasar pencatatan. Faktur penjualan dicatat ke dalam jurnal penjualan, sedangkan penerimaan uang tunai dari transaksi tersebut dicatatkan ke jurnal masuk, kas masuk. Setelah seluruh pencatatan dilakukan, maka proses dinyatakan selesai. Berikut ini adalah neraca saldo awal kami pada awal periode. Nah, berikutnya adalah perincian piutang dan hutang. Perusahaan Kopi Cap Topeng menetapkan kebijakan bahwa pemberian hutang hanya dilakukan hingga tanggal 15 pada setiap bulan berjalan, dan pelunasan piutang wajib dilakukan paling lambat tanggal 29 di bulan yang sama. Sementara itu, terkait hutang usaha, perusahaan Kopi Cap Topeng menetapkan bahwa jumlah hutang yang dimiliki pada setiap bulan berjalan dibatasi maksimal sebanyak 5 hutang, dan seluruh hutang tersebut akan dilunasi pada akhir bulan. Berikut inilah pencatatan aset tetap, jumlah harga perolehan, tahun perolehan, umur ekonomis, dan akumulasi penyusutan dan nilai buku. Kita masuk ke bagian 2, yaitu bukti transaksi dan contoh siklus dari transaksi. Kita ambil yang nomor nomor 2. Yang transaksi kedua yaitu tanggal 5 Juli. Bagian produksi Departemen Roasting mengirimkan form permintaan bahan baku. Ya, ini ada buktinya ya, form permintaan barang. Nah, ini adalah buktinya, di mana kepada gudang sebanyak 20 kg Arabica Toraja, dan kemudian si bagian gudang ini mengeluarkan sertifikat barang baku, yaitu seperti ini dengan nomor transaksi 3G strip GD strip 07 strip 2025. Nah, di sini terdapat apa aja barang yang tersedia di bagian gudang. Lanjut, setelah itu gudang akan mengeluarkan bahan baku yang diminta oleh bagian produksi. Ya, seperti ini contohnya. Bisa dilihat dibuat oleh Jul, tanggal pengambilan dan nomor transaksinya. Berikutnya ada kartu persediaan bahan baku. Setelah bahan keluar, apakah kartu persediaannya berkurang? Ya, kartu persediaan akan berkurang, yaitu bisa dilihat Juli 5 persediaan tanggal 5 berkurang langsung 0 karena di persediaan awal kita ada 20 kilo dan dia meminta 20 kilo, maka langsung berkurang sebanyak 20, maka persediaan akhir untuk Arabica Torajanya sudah habis. Nah, berikutnya bagian produksi dari Departemen Roasting melanjutkan proses produksi Arabica Toraja. Setelah itu, bagian gudang menerima barang jadi dari produksi departemen dan membuatkan form penerimaan barang jadi. Ya, penerimaan barang jadi. Jadi barang mentah yang telah dikeluarkan dari gudang tadi sudah jadi, dan selanjutnya ternyata pada tanggal 6 terjadi penjualan bubuk Arabica kopi 10 kilo dan terjadilah form pengeluaran barang jadi. Ya, seperti ini. Dan dia membelinya secara kredit. Kemudian di kartu persediaan akan berkurang stok barang jadinya. Seperti ini 20 karena dia belinya 10, jadi yang keluar hanyalah 10.
Dan karena dia membelinya secara kredit, maka keluarlah faktur penjualan. Nah, pada tanggal 7 juga terjadi penjualan nih. Sama seperti tadi, ada form pengeluaran barang jadi, kemudian akan mengurangi kartu persinyalan jadi. Nah, karena di sini dia membeli secara secara debit, maka dicatat pada jurnal penerimaan kas karena uang diterima secara debit atau cash. Ya, seperti ini. Dan membuat bukti pembelian yaitu berupa nota penjualan. Kemudian karena dia membeli secara cash atau debit, dia akan masuk ke bukti kas masuk. Jika dia melakukan transfer, maka dia akan menerima bukti transfer dan ini adalah contoh bukti kas keluar di mana bagian keuangan membayar upah tenaga kerja sebesar 1.120.000. Berikut adalah contoh jika dia mengeluarkan uang secara langsung atau cash, maka yang keluar adalah bukti kas keluar. Sedangkan jika dia mengeluarkan uang secara langsung tapi melalui bank, maka akan bukti transfer dari pihak perusahaan. Sedangkan kalau secara kredit, dia akan mengeluarkan faktur pembelian jika membeli stok barang secara kredit. Baik, saya lanjutkan. Bagian gudang merencanakan form pembelian barang karena tadi Arabica Toraja sudah dikatakan habis, maka bagian gudang merencanakan pembelian form permintaan pembelian. Seperti ini contohnya. Ya, seperti inilah contoh pembelian barang yang dikeluarkan oleh gudang dan setuju oleh bagian produksi. Dan adanya faktor pembelian. Karena dibeli secara kredit. Kemudian, bagian akuntansi menerima faktor pembelian tadi dan mencatatnya pada jurnal pembelian. Kemudian, mengupdate kartu persediaan bahan baku. Nah, begitu transaksi seterusnya, sehingga ketika ada melakukan pembayaran piutang, transaksi melakukan pembayaran piutang, misal Bu Ana melakukan pembayaran piutang sebesar 7.700 secara tunai dengan bukti BKM karena dia membayar piutang, bukti kas masuk seperti ini, dan foto penjualan dengan stempel lunas seperti ini, dan adanya jurnal penerimaan kas seperti ini. Kemudian ada juga ketika kita melakukan pembayaran utang dengan bukti transfer di sini. Nah, berikut ada contoh bukti transfer dan foto pembelian dengan stempel lunas. Kemudian bukti transfer BM007 dan ketika tadi membayar piutang kita menerima jurnal penerimaan kas, maka kalau kita membayar utang kita akan menerima jurnal pengeluaran kas seperti ini. Nah, juga ada bagian akuntansi mencatat atas penjualan alat tetap. Kemudian, bagian akuntansi akan melakukan pencatatan atas aset tetap
yaitu sebesar Rp767.555 dengan dicatat di bukti memorial, dengan sebagai bukti memorial maksudnya seperti ini, dan adanya jurnal memorial seperti ini atau jurnal penyesuaiannya. Nah, menyusun kemudian pada akhir bulan juga kita akan menyusun laporan biaya, laporan Aceh Gayo Departemen Hosting. Ini adalah harga pokok produksi. Ini adalah laporan pertanggungjawaban, di mana sini ada data produksi dimasukkan dalam proses adalah 105 kg, produksi selesai ditransfer ke kuning adalah 105 kg. Itu adalah total dari seluruhnya, total dari seluruh yang kita keluarkan selama 1 bulan. Dan tingkat penyelesaian produk dalam proses adalah 100%, sehingga UKN valennya adalah 105 dengan total biaya 18.600 dan biaya per kilogramnya adalah 177.143 rupiah. Itu untuk biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya adalah 1.170 per 1 bulan, dan biaya per kilogramnya 111.143 dan biaya overhead pabriknya adalah 470.266 dengan biaya per kilogramnya adalah 4.479. Nah, perhitungan biaya harga pokok produksinya adalah 105 dikali 192, dimana itu dikali dari biaya per kilogramnya. Total per kilogram yaitu yang di sini yaitu adalah 20.240.266, di mana nanti ada biaya bahan baku pada proses akhir, biaya tenaga kerja. Karena di kasus ini adalah contohnya di kasus kamera 0, maka langsunglah total biaya yang dipertanggungjawabkannya adalah 20.240.266. Itu untuk Departemen Hosting Arabica Aceh Gayo. Nah, bagaimana untuk Departemen Hosting Arabica Toraja? Nah, ternyata sama satu periode ini yang dikeluarkan adalah 90 kilo dengan biaya bahan bakunya adalah 21.200.000 dan biaya per kilogramnya adalah 235.556, dan untuk biaya tenaga kerja langsungnya adalah 1.170.000 dengan biaya per kilogramnya adalah 13.000. Kemudian biaya overhead pabriknya adalah 470.266 dengan biaya per kilogramnya adalah 5.225. Nah, sama seperti yang tadi, 90 kg dikali harga total harga per kilogram yaitu 293.791 adalah 22.840.206. Dan total biaya yang tanggungjawabnya adalah 22.840.266. Kita lanjut ke laporan penyelesaian dan penggilingan. Penggilingan dan penyelesaian. Kita ke Aceh Gayo terlebih dahulu. Nah, karena tadi ini dikeluarkan 105, apa sih bedanya dengan yang sebelumnya? Nah, biaya bahan bakunya sama, 20 biaya bahan bakunya berbeda dengan karena sudah jadi, yaitu ada 20.366.440 dengan harga per kilogramnya adalah 193.566. Nah, biaya tenaga kerja langsung juga berbeda karena gajinya juga berbeda, adalah 3.746.10 rupiah dan harga per kilogram 35.486. Biaya overhead pabriknya adalah 24.482.450. Nah, dia 105 kilo yang keluar tadi dikali dengan total yaitu 405.931, ya dengan hasilnya 44 juta, atau biaya yang dipertanggungjawabkannya adalah 44.722.716 rupiah. Nah, berikutnya adalah laporan biaya produksi Departemen Grinding Arabica Toraja. Nah, dalam proses ini juga sama, dimana yang keluar tadi 90 dan 90.000 itu dikali 551, dimana total dari biaya per kilogramnya yaitu 49.670.367.000 perak dan biaya yang pertanggungjawabkannya adalah 49.670.367 perak. Dan akan menyusun laporan HPP
harga pokok produksi, dimana kita akan menghitung persediaan bahan baku awal 9.500.000, pembelian bahan baku 30.300.000, dan karena sini tidak ada biaya angkut, dikata biaya angkut maka totalnya adalah 39.800.000. Kemudian 39.800.000 ini ditambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung 3.120.000, kemudian biaya operasional pabrik 8.392.552, dan ada biaya manufakturnya, dan akhirnya dapatlah biaya manufakturnya sebesar 51.312, dimana 50.312 Nah, kemudian dikurangi menjadi beban akhir yaitu 40.341.390. Dan menyusun laporan laba rugi, teman-teman. Laporan laba ruginya adalah penjualannya yang terjadi dalam satu bulan ini adalah 64.250.000 dengan beban pokok penjualan dalam 42.341.360, dengan total pendapatan adalah 21.908.610, dan biaya overhead pabrik adalah 21.908.910. Nah, laporan perubahan ekuitasnya. Berapa sih modal yang berubah selama satu bulan transaksi? Ya, modal awalnya adalah 133.700.000, di mana laba bersihnya pada bulan Juli ini adalah 21.908.610, dan modal akhirnya adalah 155.608.610. Yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Ya, berikut adalah laporan posisi keuangan dengan kasnya adalah 102.780.000, kas di banknya adalah 47.250.000. Untuk persediaan bahan baku Arabica Toraja dan Aceh Gayo di sini 0 karena sudah habis mungkin. Dan persediaan bahan jadi Arabica Toraja adalah 3.990.357 perak. Untuk Aceh Gayo adalah 4.990.710 perak. Persediaan bahan penolong adalah 175.000 dengan total hasil lancar adalah 159.176.182 rupiah. Nah, untuk aset tetapnya tanah 48 juta, bangunan 25 juta, dengan akumulasi penyusunan bangunan adalah 10.729.667, dengan kendaraan adalah 23 juta, dengan penyusutannya adalah 16.052.083 perak, dengan mesin adalah 38 juta, dengan penyusutan adalah 25.630.208 perak, dengan peralatan kopi 2.695.000, dengan penyusutannya adalah 1.295.158. Maka total aset tetapnya adalah 83.018.385. Dan sini hasilnya balance antara utang, karena utang kami tidak ada, dan modal ditambah laba tahannya adalah 242.194.547 yang sebanding dengan total aset. Nah, berikut ini adalah kertas kerja kami. Ini adalah persediaan, ini bahan penolong, nah ini adalah jurnal umum, ini adalah neraca saldo sebelum penyelesaian, jurnal penutup, buku besar. Nah, ini adalah akun-akun yang ada di buku besar. Berikutnya adalah laporan harga pokok penjualan tadi. Ini adalah laporan harga pokok Arabica Departemen Roasting. Ini juga Arabica Toraja Departemen Grinding dan penyelesaian. Ini adalah Aceh Gayo Roasting, sedangkan ini adalah Aceh Gayo penggilingan dan penyelesaian. Ini adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, posisi keuangan, neraca saldo setelah penutupan, dan ini adalah contoh lampiran-lampiran seperti bukti kas masuk, kas keluar, bahwa ada faktur penjualan dan pembelian, bukti transfer, bukti memorial, kartu persediaan, contoh kosongan kartu persediaan. Untuk buku catatannya adalah jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal memorial, dan jurnal penutup.
Dan inilah contoh neraca lajur. Untuk nanti ada link Excel yang saya sematkan di link YouTube yang bisa diakses untuk melihat pengerjaannya. Oke, begitu saja penjelasan saya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas teman-teman kelompok saya yang sudah bekerja, dan kepada ibu dosen pengampu juga saya ucapkan terima kasih telah membimbing. Dan akhirnya PBL ini telah selesai dikerjakan, dan begitu sajalah akhir dari penjelasan saya pada malam hari ini. Jika ada salah kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.